Ayo angkat tangannya. Aditya angkat tangan tuh. Oh, dia sudah berdoa. Gitu dong. Kalau sudah berdoa, kan bagus kita untuk memulai harinya. Nah, kita mau nyanyi dulu sebelum kita berdoa, sebelum kita mulai. Hari ini spesial loh. Yang cerita itu Kak Liz. Ada yang kenal nggak? Atau belum ada yang kenal? Siapa itu ya? Iya, siapa itu ya? Nanti kita kenalan sama Kak Liz yang untuk cerita, oke? Kita mau nyanyi dulu untuk ibadah kita hari ini. Yang tahu lagu Ada Satu Sobatku, ada nggak ya yang tahu? Nggak ada. Kakak aja yang tahu. Ya, kita playin dulu ya lagunya. Pokoknya Kak Pindi mau lihat, adik-adik harus semangat. Belum nge-share ya. Udah Kak Vin, udah muncul. Tapi dia nggak ini full screen. Padahal aku Oh iya. Ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yang nyanyi cuma Kakak Liz sama Kak Vini doang. Itu nanti di karaoke doang. Oke, semuanya sebelum kita mulai ibadahnya, semua sikap berdoa, nggak boleh lagi ini nggak bisa lihat. Kak Liz juga nggak bisa lihat, tapi Tuhan lihat. Oke. Lipat tangannya, tutup matanya. Nggak boleh ada lagi yang ngintip-ngintip. Ayo, nggak semua nih sikap berdoa. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk pagi yang cerah ini. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu Tuhan, kami punya satu sobat yang setia, itu Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami, yang selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, kami kembali lagi Tuhan, berkumpul Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan Tuhan sebagian dari firman-Mu. Kami undang Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Biarpun Tuhan kami melalui ibadah online, kami yakin Tuhan berkat-Mu tidak mengurangi Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, terpuji Tuhan, termulia nama-Mu di atas raja segala raja. Amin. Untuk cerita, Kak Vini serahkan ke Kak Liz. Makasih Kak Vini. Sama. Sebentar ya, kakak share screen dulu. Udah kelihatan nggak, Vin? Udah. Udah ya? Udah, Kak. Oke. Shalom adik-adik semua, shalom. Jeges, Aditya, aduh lucu sekali. Shalom. Shalom. Tadi Kak Vini udah nyampein, ini kali siapa sih ya?
Alis ini adalah kakak sekolah minggu di kelas 5, 6, 7 ya. Karena hari ini Kak Claudia ada kemalangan, jadi Kak Claudia minta tolong Alis yang bercerita menggantikan Kak Claudia ya. Jadi begitu ceritanya, tapi sebagian mungkin udah sering ya ngelihat wajah Kak Alis ya, tapi nggak tahu ini namanya siapa ya. Ini Kak Alis. Oke. Coba kakak mau, sebelum kakak cerita, kakak mau lihat nih Alkitabnya sudah ada nggak? Coba dikasih tunjuk Alkitabnya. Coba kasih tunjuk Alkitabnya. Tapi ini tolong ikut lihatin ya. Sebelum kita Alkitab belum Kak ini. Siapa yang belum nih? Alkitabnya ditunjukin dong, biar kita lihat. Aditya Alkitabnya cantik, Jeges Alkitabnya juga bagus. Semua Alkitab bagus ya, karena isinya adalah firman Tuhan. Oke. Sudah semua ya Kak Vin? Sudah. Oke. Nah sekarang kalau sudah pegang Alkitab, kita akan memulai cerita cerita sekolah minggu pada minggu ini. Tapi sebelum kakak mulai cerita, kakak mau tanya sama kalian. Kalau tadi seperti yang dibilang Kak ini kan, ini siapa nih? Kalian sudah kenal belum? Ya mungkin kalian memang nggak tahu ya Kak Alis itu gimana gitu. Tapi kakak yakin kalian pasti udah tahu Kak Vini. Ya, semua udah kenal Kak Vini kan? Kenal Jo. Kakak mau tanya. Coba sebutkan 3 hal tentang Kak Vini yang kamu tahu. Misalnya, oh Kak Vini tuh cantik gitu. Oh ya, itu satu hal. Dua hal siapa? Oh Kak Vini tuh kalau kita nakal dia bisa marah loh, gitu misalnya ya. Tapi Kak Vini kalau misalnya kita baik dia mau kasih hadiah loh, gitu misalnya ya. Coba siapa yang mau kasih clue ya? Kak Vini itu siapa sih? Kak Vini itu gimana sih? Coba Eges, Kak Vini itu gimana sih? Kak Vini itu gimana sih? Ada bisik-bisik tangga tuh. Ini loh. Kak Vini tiap minggu kita lihat kan di sekolah minggu. Kak Vini itu gimana sih? Cepet. Ayo Eges. Aditya barangkali Kak Vini itu gimana sih Aditya? Kayak kacamata tuh yang kenceng. Ayo Kak Vini tuh gimana ya? Kak Vini gimana sih? Susah Aditya, Kak Vini cantik nggak sih? Enggak ya? Oh, mikirnya lama Aditya. Jadi menurut kesimpulan Aditya, Kak Vini itu cantik nggak? Cantik ya? Dipaksa bilang cantik. Oke, Eges gimana pendapatnya tentang Kak Vini? Kacamata. Ayo. Ya, ini kayaknya nggak kenal deh kayak Ini Kak Vini, padahal Kak kakak Vini sekolah. itu ini nih namanya Kak Vini. Orangnya kayak gimana? Kak Vini itu gimana sih? Kak Vini gimana Malu. sih orangnya, Eges? Gimana Rambutnya sih? pendek atau panjang? Yang kenceng kakaknya nggak kedengeran. Panjang. Rambutnya panjang Oh. katanya. Panjang rambutnya. Kak Vini cantik nggak sih, Eges? Cantik nggak? Katanya Kak Vini cantik nggak? Cantik nggak? Kalau cantik gini, kalau biasa aja gini, kalau enggak gini. Ah, coba. Nah, lihat Enggak, Kak Eges. nih. Eh, Nah, gitu. cantik, Kak Vini cantik menurut Eges ya. Kita ketemu dapat permen. Sekarang Kak Arta, Eges. Coba lihat tuh, ada Kak Arta tuh. Kak Arta. Malu-malu. Kak Arta suaranya bagus nggak? Atau nggak ada suaranya? Oh, bagus. Suaranya bagus ya. Berarti adik-adik sekolah minggu sudah kenal kakak-kakak sekolah minggunya ya. Sekarang kita akan cerita sekolah minggu kita minggu ini tentang kenal-kenal gitu ya. Apa sih ceritanya ya? Kita buka dulu Alkitab kita, semuanya buka Alkitab ya. Kita langsung ke ini aja, pembacaan Alkitab. Nah, kita buka Alkitab kita di Markus 8. Di Markus 8. Buka ya, Markus 8 ayat 27 sampai 30. Markus 8
ayat 27 sampai 30. Kita akan baca kakak yang ayat ganjil, kemudian adik-adik yang ayat genap ya. Bagi yang masih bagi yang sudah bisa membaca, di ini aja ya, suaranya dimunculkan aja. Yang belum dengarkan aja ya, yang belum lancar membaca, coba aja nanti sama orang tuanya ya, bisa dibaca bersama-sama. Oke? Kalau sudah dapat ayatnya, katakan amin adik-adik. Sudah dapat? Amin gitu. Jawab. Markus perjanjian baru atau lama? Tuh, Kak Vini tanya perjanjian baru. Oh, Jeges nih pintar ya. Ini pintar Siapa sih tantenya ya? Tantenya sekolah minggu ya, guru sekolah minggu ya. Oke, kita mulai ya. Sudah dapat kan? Gimana? Amin. Oke, kita mulai. Kakak akan membaca ayat ganjil yang pertama. Pengakuan Petrus. Ayat 27. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Adik-adik silakan ayat 28. Jawab mereka, Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga ada yang juga yang mengatakan Elia, ada pula ada yang pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ada pula yang mengatakan seorang ada dari para nabi. Aduh, Patricia keren sekali. Sekarang ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Adik-adik berikutnya. Terakhir. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Oke, ya, itu adalah ayat untuk renungan ibadah kita ya. Tadi ada disebutkan Tuhan Yesus ingin menanyakan siapa Tuhan Yesus itu menurut orang-orang. Jadi tadi makanya kakak tanya ya, adik-adik kenal nggak kakak-kakak sekolah minggunya? Karena sekarang ini kita mau mengenal Tuhan Yesus, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ya. Tadi di ayat itu adik-adik kan baca, Tuhan Yesus tuh bertanya, menurut orang-orang aku ini siapa sih gitu. Kan Tuhan Yesus ngomongnya gitu. Jadi Tuhan Yesus tuh pengen tahu orang-orang itu orang-orang banyak yang bukan murid-murid Tuhan Yesus ya. Pendapat mereka tentang Yesus itu gimana, mereka mengenal Yesus itu kayak apa gitu. Jadi tadi ada disebutkan orang-orang itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Elia. Elia itu siapa sih? Nah di sini ini dia Elia ya. Elia itu seorang nabi yang bisa melakukan mukjizat ya, yang bisa melakukan mukjizat. Nah di sini ada ciri-ciri dari Nabi Elia ya. Nabi Elia itu adalah seorang nabi dari yang ada di Alkitab ya. Kemudian dia keajaiban yang mukjizat yang pernah dilakukannya dari berbagai mukjizat ya, dia pernah menghidupkan putra seorang janda yang meninggal karena sakit di sarpan. Jadi dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati ya, itu mukjizat. Kemudian membuat hujan turun setelah di Israel mengalami kekeringan ya selama 3,5 tahun. Itu juga mukjizat. Tidak semua orang bisa membuat hujan turun ya. Walaupun itu dari karena kuasa Tuhan ya, dia berdoa kepada Tuhan. Kemudian yang paling penting Nabi Elia ini di akhir hidupnya dia berangkat ke sorga ya.
Di Alkitab itu adik-adik hanya 2 orang yang berangkat ke sorga. Nabi Elia dan ada seorang bernama Henok, itu di Perjanjian Lama. Nah, 2 orang ini yang tidak mengalami tidak meninggal dunia tapi langsung naik ke surga ya. Kemudian apalagi ciri-ciri Nabi Elia? Nabi Elia ini digantikan oleh Nabi Elisa ya. Tadi siapa lagi yang disebutkan di situ? Ayo, di Alkitab. Tuhan Yesus itu dianggap sebagai Elia. Satu lagi sebagai siapa dia dianggap? Satu lagi dia dianggap seperti Yohanes Pembaptis ya. Ini adalah Yohanes Pembaptis ya. Coba lihat adik-adik, Yohanes Pembaptis ini di sini lagi ngapain sih? Ayo. Coba. Ngapain dia di sini ya? Banyak orang terus dia ngomong-ngomong. Oh, begini. Oh, dia ngapain sih di Yohanes Pembaptis? Ngapain ya dia ini ya? Lagi marah-marah ya? Kayaknya enggak deh. Kalau dia lagi marah-marah orang pasti ketakutan. Di sini orang-orang lagi ngapain ya dia ya? Adik-adik. Nanti tanya kakaknya, baptis itu. Yang ini yang gambar satunya. Yang ini. Yang gambar satunya dulu, ini lagi ngapain nih? Tuh, yang gambar satunya yang lagi banyak orang, terus dia lagi ngomong kayaknya. Itu lagi ngapain sih dia? Ayo. Banyak orang mendengarkan dia lagi ngomong. Itu berarti lagi ngapain? Kadang-kadang kakaknya tuh bukti kakaknya nggak dengar lagi. Nah. Ini lagi mengajar ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu dia pekerjaannya adalah membaptis. Satu lagi gambarnya dia sedang membaptis ini. Ini namanya membaptis ya. Membaptis. Ini adalah gambar ini membaptis Tuhan Yesus ya. Ada burung merpati di atas kepalanya. Nah, tugas Yohanes Pembaptis itu adalah tugas utamanya itu adalah mengajarkan tentang firman Tuhan. Loh, kenapa ya kok Tuhan Yesus dianggap seperti Yohanes Pembaptis? Nah, itu ada 3 tadi ya. Ditanyakan Tuhan Yesus menurut orang-orang. Pertama, dia dianggap seperti Elia karena dia bisa membuat mukjizat. Yang kedua, ini sebagai Yohanes Pembaptis. Kenapa sih? Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang firman Tuhan ya. Tuhan Yesus mengajarkan tentang firman Tuhan ke banyak orang, bukan cuma ke murid-muridnya saja ya. Kemudian Tuhan Yesus juga melakukan mujizat-mujizat seperti para nabi. Jadi Tuhan Yesus dianggap sebagai nabi juga karena Tuhan Yesus bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh seorang nabi ya. Itu ceritanya. Nah ini adalah petunjuk atau tentang seorang Yohanes Pembaptis. Nah, di sini disebutkan seorang guru dan penginjil terkenal dari provinsi Yudea ya. Ini merupakan keturunan suku Lewi, putra dari Elisabet dan Zakaria. Nah, kenapa dia diberi gelar pembaptis? Karena pekerjaannya adalah membaptis orang-orang Israel untuk mempersiapkan kedatangan Yesus ya. Juga dia membaptis Tuhan Yesus seperti yang tadi digambar itu ya. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada burung merpati turun di atas kepalanya. Seperti itu. Nah ini udah tadi ya. Nah, adik-adik, tadi di ayat Alkitab yang kalian baca, Tuhan Yesus kan menanyakan kepada murid-muridnya nih, menurut orang aku ini siapa sih? Ada 2 pertanyaannya. Menurut orang aku ini siapa? Terus kata murid-muridnya, menurut orang kau Elia, kau Yohanes Pembaptis, kau nabi. Itu menurut orang-orang ya. Terus satu lagi pertanyaan Tuhan Yesus, menurut kamu sendiri aku ini siapa? Jadi Tuhan Yesus itu menanya menurut murid-murid ya, menurut murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus itu pengen tahu orang-orang itu mengenal dia seperti apa, murid-muridnya mengenal dia seperti apa ya. Nanti pada akhirnya kamu mengenal Tuhan Yesus seperti apa gitu ya. Nah, ini kita lihat apa yang dijawab oleh pendapatnya tadi sudah ya. Petrus menjawab tentang apa ya? Pendapat para murid tentang Tuhan Yesus kayak apa? Nah, Petrus murid Tuhan Yesus menanya, engkau adalah Mesias. Itu tadi ya udah baca di ayat berapa tadi itu? Di ayat 29 ya. Engkau adalah Mesias, jawab Petrus.
Karena Petrus itu mewakili semua murid Tuhan Yesus. Nah, di sini kakak tulis, pendapat ini benar tapi salah. Ya, ini kakak kasih garis tanda merah, karena ini penting ya. Kenapa benar tapi salah, Kak? Kok gitu sih, benar tapi salah? Ada benarnya, ada salahnya. Nah, ketika Simon Petrus menjawab Tuhan Yesus adalah Mesias, itu benar ya. Di dalam Alkitab itu di Injil pertama itu sudah dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, itu benar. Apa sih artinya Mesias, Kak? Yang diurapi untuk menebus dosa. Ya. Adik-adik, kakak mau nanya, kamu itu tahu nggak arti menebus dosa? Bisa tahu nggak? Misalnya gini nih, Patricia nih buat salah ya. Patricia buat salah, terus dimarahin sama orang tuanya. Misalnya Patricia nggak mau dengar mamanya nih. Patricia, kamu sudah ulang kali mama bilang ya, kalau misalnya habis mainannya harus diberesin. Ini kok berantakan gitu. Terus tapi ada yang bela Patricia, kakaknya atau tantenya bilang gini, jangan dimarahin. Tadi yang buat berantakan itu aku loh, aku itu buat berantakan. Terus aku yang ngusulin sama Patricia supaya gak usah diberesin. Aku aja yang dihukum, aku aja. Padahal kakaknya itu nggak ikut memberantakin. Dia cuma pengen menggantikan Patricia untuk mendapatkan hukuman. Karena Patricia udah berulang kali dibilang namanya, nggak mau dengar, jadi dihukum ya. Biasanya orang tua seperti itu, mengajar ya. Kalau misalnya berapa kali dibilang nih, tapi melawan gitu, pasti ada sanksinya ya. Mungkin nanti disuruh beresin apa gitu ya, disuruh membuang sampah, atau disuruh harus benerin apa gitu ya, pokoknya dikasih pekerjaan gitu. Tapi kakaknya belain, walaupun kakaknya nggak ikut melakukan kesalahan itu, aku aja deh yang dihukum, aku aja, nggak usah Patricia ya, aku aja, bukan salah dia, aku aja. Nah, jadi Patricianya selamat kan? Patricianya selamat nggak? Kena hukuman nggak dia? Nggak kena hukuman. Yang kena hukuman siapa? Kakaknya yang belain dia. Ya. Nah, itulah yang dilakukan Tuhan kita, Tuhan Yesus sama kita. Ya. Manusia sudah melakukan dosa, tetapi Tuhan Yesus yang menanggung akibatnya. Jadi kalau nggak ada Tuhan Yesus, kita ini kena hukum sama Tuhan Allah ya, sama Bapa di surga ya, sama Allah Bapa ya. Kita akan kena hukum. Tapi Tuhan Yesus berkata, nggak usah, biar aku aja yang menanggung hukumannya. Seperti itu. Ya, makanya Yesus disebut menebus dosa. Yesus disebut sebagai juru selamat karena dia menyelamatkan siapa? Menyelamatkan kita. Ya, menyelamatkan kita dari sanksi dosa ya. Kalau udah melakukan dosa kan Tuhan marah nih. Waduh, aku mau menghukum manusia nih. Udah aku bilang pun, aku sudah berfirman, jangan melakukan pelanggaran, jangan begini, jangan begitu. Kok semuanya nggak mau denger sih? Udah deh, manusia harus dihukum nih, gitu. Terus datang Tuhan Yesus, jangan, nanti dulu. Nggak apa-apa, aku aja yang dihukum. Biar mereka bertobat. Nanti kalau mereka bertobat, mereka akan selamat. Tapi nggak usah dihukum deh mereka, biar aku aja, gitu. Seperti itu, ya. Jadi adik-adik, itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi ini firman kita minggu ini menyuruh kita untuk mengenal Tuhan kita, Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sebagai apa? Tuhan Yesus sebagai apa? Coba diulang. Tuhan Yesus sebagai juru Selamat. Tuhan Yesus sebagai juru selamat siapa? Juru selamat orang Yahudi saja? Umat manusia. Umat manusia. Jadi iya, juru selamat semua ya. Juru selamatnya Eges, juru selamatnya Patricia, juru selamatnya Kak Vini juga, juru selamatnya Kak Arta, Kak Alis juga ya. Itu dia menyelamatkan kita ya. Jadi kita itu harus lebih mengenal Tuhan kita, Tuhan Yesus. Katanya kan kalau nggak kenal kan nggak sayang tuh. Jadi kalau kita kenal, aduh ternyata Tuhan Yesus itu baik banget ya. Dia mau mengorbankan nyawanya, dia disalibkan. Padahal kan yang harus disalibkan kita. Kita yang buat dosa. Tapi Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya, mau memberikan nyawanya untuk kita. Nah itu kita udah kenal kan?
Nah, kita udah kenal, tentu kita sayang ya. Kalau kita sayang gimana Kak? Tandanya kita sayang. Kalau tandanya kita sayang, kita berarti kan mau menyenangkannya, benar nggak? Kalau kamu sayang sama mamamu, kamu pengen mamamu senang nggak? Pengen. Atau kalau kamu pengen kan? Atau kalau kamu sayang sama mamamu, guys, kamu buat marah mama ya? Enggak kan? Pengennya mama itu tersenyum ya melihat Eges ya. Benar nggak sih? Eges ngantuk nih kayaknya ya. Baru liburan ya Eges ya? Kayaknya Kak Alis lihat di TV itu lagi naik sepeda di Raya kemarin si Eges ya. Sampai ya Eges ya. Kau ngantuk. Ya, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi kita harus sayang sama orang yang kita kenal. Kita harus menyenangkan orang yang kita sayang. Jadi kalau kita sayang kepada Yesus, kita harus membuat Tuhan Yesus senang. Caranya gimana, Kak? Caranya ya kita harus melakukan yang Tuhan Yesus suka. Yang Tuhan Yesus suka itu apa aja sih? Tapi ini mungkin tiap minggu sama Kak Arta atau kakak-kakak yang lain sudah kasih tahu ya. Tuhan itu maunya gimana? Tuhan itu senangnya kamu buatnya apa ya? Pasti kamu sudah tahu. Misalnya kalau misalnya disuruh mama, berarti kamu Tuhan Yesus itu senangnya kamu nurut atau melawan. Ya, yo. Misalnya, guys, ayo kita mandi sebentar lagi online gitu. Tapi Egesnya malah tidur. Itu kira-kira menyenangkan Tuhan Yesus nggak? Tidak. Tidak, katanya. Kakak dengar ada suara malaikat. Tidak. Ya, itu tidak ya. Tentu kamu sudah tahu kan. Atau Patricia, kamu makan. Jangan terlambat makan, nanti sakit perut. Tunggu. Kalau dibilang tunggu, itu kira-kira mamanya senang nggak? Atau Tuhan Yesus senang nggak? Kalau Patricia sakit, Tuhan Yesus senang nggak? Nggak senang. Kita harus jaga kesehatan ya. Patricia harus rajin cuci tangan. Sekarang ini lagi ada wabah, kita harus menjaga kebersihan. Iya, ntar aja. Nah, itu kira-kira Tuhan Yesus senang nggak? Enggak. Nah, karena wabahnya nanti bisa menyebar kemana-mana. Nah, seperti itu. Jadi, kita bisa kena bahaya, terus nanti bisa membahayakan orang lain juga. Dan itu Tuhan nggak senang. Jadi, kita harus menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan melakukan hal-hal yang disukai Tuhan Yesus. Hal-halnya itu sudah setiap minggu diajarkan oleh kakak-kakak sekolah minggu, ya. Sudah banyak. Rajin ke gereja, banyak sekali ya. Kakak nggak sebut satu persatu. Di rumah sama orang tua, seperti itu. Oke, nah sekarang kakak mau tanya, ya, kakak mau tanya, ini ada berapa Kak ini yang sudah gabung, adik-adik kelas kecil? 7 ya? Iya. Iya, ini Asus namanya Asus ya? Ada Asus. Valeri. Oh, Valeri. Oh, Valeri. Oh ya, ini Valeri. Ada mamanya nggak, Valeri? Ada ya? Bukan Mamanya Asus, Kak. Valeri, Kak. Oh ya, sorry. Ini Valeri agak ini ya, agak Belum aku berbeda. ganti namanya. Oh iya. Oh, itu suara mamanya. Ya ampun, Iya, Valeri. Kak. Senyum dulu dong, Valeri. Valeri, coba senyum sama Kalis. Halo, Senyum. Kalis. Gitu. Kakak mau nanya Valeri nih. Valeri kalau disuruh mama, Valeri itu sukanya langsung dikerjakan atau jawabnya tunggu? Misalnya disuruh mama, nih, Valeri, ayo mandi, tunggu Ma, gitu. Valeri jawabnya apa? Iyain. Diiyain ya, langsung dikerjain ya. Wah, mantap. Itu berarti itu sudah Valeri sudah melakukan hal yang menyenangkan orang tua dan menyenangkan Tuhan Yesus ya. Bagus ya, good. Sekarang Feby. Oh, Feby nih. Ini Feby kelas berapa, Feby? Feby kelas berapa sekarang? Kelas TKB. TKB berarti baru naik ya, tadinya TKA ya. Feby sekolah belajarnya masih online.
Ada pembelajaran online setiap hari? Ada? Iya. Terus kalau mau belajar online, jam berapa mulainya? Jam 8. Jam 8. Febinya bangunnya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Terus sarapan dulu, mandi, jam 8 sudah siap. Terus kalau dibangunin mama, Febi ayo bangun, sebentar lagi kita online sekolah. Febinya suka bilang entar atau langsung bangun? Bangun. Langsung bangun. Oke, bagus. Ini bagus-bagus nih adik-adiknya Kak Vini ya. Keren-keren. Ada lagi yang mau cerita? Adik-adik sekolah minggu, barangkali ada yang mau disampaikan. Siapa di sini yang sudah melakukan hal-hal yang dia rasa menyenangkan Tuhan Yesus? Ada yang mau cerita? Dea mau cerita apa? Dea ada cerita nggak? Oh iya Dea, ini layarnya nggak nampak semua, Pin. Dea cerita dong. Dea sering disuruh mama ngapain? Ayo, Dea di sini manggilnya Kak Alis ya, jangan bau. Soundnya tidak ada sepertinya. Oh, soundnya tidak ada. Oh ya. Adit gimana? Cerita dong. Adit nurut nggak sama mama Mamanya. Ayo. Kalau disuruh buat PR, Adit kira-kira kerjain nggak PR-nya? Adit kelas berapa ya, Kak Vini? Adit belum sekolah, masih kelas kecil dia. Oh, kelas kecil. Kalau Kiel, apa contohnya yang sudah dilakukan untuk menyenangkan Tuhan? Kiel rajin minum. Rajin minum air putih untuk kesehatan. Rajin minum air putih Kielnya. Oh, good. Bagus itu. Itu bagus ya, Kiel. Kakak senang. Karena rajin minum itu memang itu supaya sehat ya. Biar tubuh kita tidak kekurangan cairan. Yes. Bagus, Kiel. Yang lain? Dea diketik aja kali ya, kalau nggak ada suaranya Dea ketik aja. Dia itu yang sering dilakukan gitu, yang kira-kira sudah membuat Tuhan Yesus senang. Dea bisa diketik sama mama. Dea ngomong terus mama yang ketikkan bisa. Ya. Ya. Kalau tidak ada lagi, itu ya. Jadi harus yang perlu diingat adik-adik, kita mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dengan kita melakukan hal yang menyenangkan Tuhan Yesus. Itu saja ya. Menyenangkan Tuhan Yesus itu dengan cara apa? Melakukan hal-hal yang sering disuruh sama mama papa, sama guru-guru, sama kakak sekolah minggu ya. Seperti itu. Jadi juga menyenangkan orang tua. Kalau menyenangkan orang tua itu udah pasti menyenangkan Tuhan Yesus ya. Oke. Nah, kita itu harus diingat. Sampai situ aja cerita tentang firman Tuhan minggu ini. Kakak kembalikan ke Kak Vini. Silakan Kak Vini. Oh, dia udah jawab katanya rajin. Oh iya. PR, good. Oh, dia rajin ngerjain PR, good. Very good. Itu menyenangkan orang tua, menyenangkan guru, dan juga tentu saja menyenangkan Tuhan Yesus. Bagus sekali Dea. Oke, Kak Vini. Oke, terima kasih Kak Lis untuk ceritanya. Tepuk tangan dong untuk Kak Lis. Yeay. Nah, untuk adik-adik, tadi Kak Lis cerita bahwa Tuhan itu
juru selamat. Nah, karena Tuhan itu juru selamat, adik-adik harus rajin menyenangkan Tuhan. Gimana Kak cara menyenangkan Tuhan? Dengan berperilaku good. Kalau berperilaku good, berarti anak Tuhan. Kalau bad, anak iblis. Jadi, untuk disebut anak-anak Tuhan, harus selalu menyenangkan Tuhan. Nah, Kak Vini, ada lagu baru. Bentar ya, Kak Vini share. Kita belajar lagu baru. Nanti ini bisa jadi aktivitas adik-adik. Adik-adik belajar lagunya, direkam, terus dikasih ke guru-guru sekolah minggunya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, bersama kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, bersama kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Oke, terima kasih adik-adik. Mungkin dikirim sama kakak-kakak guru sekolah minggunya. Berdua Kak, berdua. Kita sikap berdoa. Gimana sikap berdoa yang baik? Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan di hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu Tuhan, Engkau juru selamat kami, manusiamu yang berdosa ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi anak-anak yang menyenangkan Engkau. Bantu kami Tuhan, ulurkan tangan pengasihan-Mu kepada kami. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk Kak Lis yang udah memberikan sebagian dari firman-Mu. Bantu Tuhan, ulurkan tangan-tangan-Mu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami di satu hari ini Tuhan, hingga 1 minggu ke depan. Kami mohon Tuhan bantuan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Kami manusia yang tidak lepas dari dosa, kami mohon ampun supaya tidak terlambat kasih dan karunia yang Kau berikan. Sama-sama kita nyanyikan, Met-met tauon banyak rohakon Dada oje Yesus dong, aku tok tok. amin. Amin. Jangan lupa ya aktivitasnya kita foto dulu. Oke, kasih senyum yang terbaik dong. Lagi ganti gaya. Oke, nah dari Kak Arta ada pengumuman nggak sih?
Kak. Nggak ada ya? Yang Kak Claudia nggak ada ngasih nama-nama untuk itu ya? Yang dapat hadiah itu. Itu dari di Fayes tadi ada pengumumannya di slide ditampilkan. Kakak ada slide-nya nggak sih? Yang untuk kelas 1-2 kan belum ada. Ada tadi ditampilkan. Ada ya? Fayes. Nggak ada, Fayes. udah izin. Oh iya. Oke, nah tadi kan waktu kakak-kakaknya share tentang ibadah hari ini, di situ kan ada link YouTube tuh. Di situ ada nama-nama adik-adik yang udah ngumpulin aktivitas yang berpartisipasi untuk 17-an Agustus. Nah, kita ada hadiah kecil souvenir untuk adik-adik. Nanti bisa dihubungin kakak-kakaknya ya. Mau diambil di gereja atau mau ketemuan gimana itu nanti ke kakak-kakak guru kelasnya. Terus apalagi ya tadi ada Kak Lis, ada tambahan lagi nggak ya? Iya, jadi nanti bilang ke mama papa kalau minggu depan nanti di link itu kalau ada nama udah mengumpulkan aktivitas 17-an minggu depan boleh diambil bingkisannya di gereja ya, ada hadiahnya untuk 17-an. Tapi kalau misalnya mau ngambil di gereja, bilangin ke mama papa untuk menghubungi kakak-kakak sekolah minggu ya. Kakak-kakak sekolah minggu kelas kecil, boleh Kak Vini, Kak Arta, atau Kak siapa lagi, Kak Angel ya, Kak Claudia. Mau diambil, oh ya ini Claudia. Kak Claudia. Ini atas nama Valeri mau diambil ya, gitu misalnya. Itu nanti di gereja sudah ada. Jadi orang tua tinggal mengambil terus nanti dikasih ke adik-adik ya sama orang tuanya. Oke, itu aja, Vin. Oke. Terima kasih adik-adik untuk yang udah datang hari ini. Terima kasih Adi, terima kasih Diandra, terima kasih untuk Valerie, Feby, Emma yang kelihatan jidatnya doang tuh. Terus untuk Patricia, terus untuk Kiel yang sama mamanya di pangku mamanya. Terima kasih ya. Selamat hari Minggu. Have a nice day. Dadah. God bless you. Selamat hari Minggu, happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Ini yang mandok. Iya. Iya.